Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah rahmat hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah para pemirsa, sedikit yang ingin saya sampaikan tentang kehidupan ini, yaitu tentang kebahagiaan. Setiap kita selesai sholat, kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kenikmatan dunia dan berilah kami kenikmatan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Setelah kita berdoa, maka harapannya doa itu dikabulkan. Makanya ada 3 kunci untuk menggapai kebahagiaan itu. Yang pertama adalah bersabar. Bersabar dalam menerima ujian. Firman Allah dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu beriringan pasti dengan kemudahan. Diulangi lagi, setiap kesulitan nanti pasti ada kemudahan. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi kita diharapkan bersabar apabila kita menerima kesulitan, pasti nanti akan ada kemudahan. Bersabar itu ada 3, yaitu bersabar ketika kita berbuat, bersabar ketika menahan diri, dan bersabar ketika atau menerima takdir Allah. Bersabar ketika berbuat, contohnya ketika kita mempunyai keinginan untuk membeli sesuatu, misalnya kita ingin motor, kita ingin mobil, kita bersabar dulu dengan cara menabung. Kita bersabar, tidak langsung tergesa-gesa pengen, akhirnya kita jalan pintas, misalnya mencuri dan melakukan kemaksiatan yang lain, atau merampok, atau bahkan yang normal itu berhutang. Nah, seperti itu. Itu namanya bersabar ketika kita berbuat. Atau bersabar ketika menahan diri, artinya ketika kita marah, kita bersabar. Maka dianjurkan ketika kita marah itu, kita apabila tidak bisa menahan amarahnya, ya kita sholat, seperti itu. Jadi ada contoh ketika sahabat Ali bin Abi Thalib itu ketika dia berperang pada zaman dahulu itu, perangnya adalah perang tanding sebelum perang besar. Ketika perang tanding, sahabat Ali bin Abi Thalib itu sudah menang, dan kemudian lawannya itu sudah jatuh. Ketika jatuh, maka lawannya ini meludah ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Otomatis sahabat Ali ini marah. Nah, ketika marah, dia akan mengayunkan pedangnya ke lawannya tersebut. Tetapi seketika dia ingat, kemudian dia tidak jadi melayangkan pedangnya atau membunuh lawannya itu, karena dia tahu bahwasanya dia dalam kondisi marah. Ketika membunuh, maka dia akan berdosa. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua yaitu bersyukur
dalam surat Ibrahim ayat 7, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adabi lasadid. Jika kalian bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka siksaku akan pedih. Nah, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus senantiasa bersyukur. Nah, bersyukur itu bagaimana? Bisa diucapkan dengan lisan, dengan kalimat tahmid alhamdulillah, atau dengan perbuatan, misalnya menggunakan harta dengan di jalan Allah, yaitu biasanya dengan bersedekah. Nah, dengan banyaknya bersedekah, insya Allah kita akan semakin bahagia, tambah nikmatnya. Contoh sahabat Nabi yang pandai bersyukur itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang kaya. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, dia meninggalkan harta kekayaannya di Mekah. Dia tidak khawatir. Kemudian hijrah di Madinah. Ketika di Madinah dia akan diberi harta oleh penduduk Ansor, karena waktu itu Rasulullah itu mengajak untuk penduduk Ansor itu memberikan harta kepada orang yang hijrah ke Mekah sebagian, tetapi cukup Abdurrahman bin Auf minta untuk menunjukkan pasar. Ketika dia tahu pasar, kemudian dia berdagang di situ dan akhirnya kembalilah kekayaannya. Terus ketika dia itu pada waktu perang Tabuk, ketika sahabat Nabi itu meninggalkan kurma, ditinggalkan karena perang, akhirnya kurma pada membusuk. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kemudian membeli kurma tersebut, karena harapannya ketika memberi kurma yang busuk, harapannya dia itu miskin, karena ketika dia miskin hisabnya akan lebih cepat. Nah, takdir Allah berkata lain. Pada suatu saat ada seorang utusan dari Yaman itu ke Madinah ingin membeli kurma yang busuk. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf tidak memberikannya. Kemudian raja itu menawar kurma yang busuk itu sampai 10 kali lipat harganya. Akhirnya diberikanlah kurma tersebut dan sahabat Abdurrahman bin Auf ini tetap menjadi kaya. Itu adalah keajaiban dari sedekah. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga itu adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah ketika kita itu berharap atau niat kita itu hanya karena Allah. Ketika kita bekerja itu niatnya karena Allah, ketika kita beribadah niatnya karena Allah. Jadi kadangkala ketika kita sholat tahajud, inginnya doa kita cepat dikabulkan. Ketika sholat duha, inginnya rezeki kita lancar. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi niat yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara niat ini sangat penting karena iblis itu juga dikeluarkan dari surga itu karena tidak taat kepada Allah. Dia merasa sombong. Ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Karena merasa lebih baik. Itu artinya dia itu menyepelekan perintah Allah. Itulah 3 tanda kebahagiaan dalam hidup ini. Semoga kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Masih banyak lagi kunci-kunci kebahagiaan, nanti kita sambung di lain waktu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.